Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana membuat UTS, soal UTS dan atau soal UAS. Oke, pastikan sudah berada di mata kuliahnya di sini. Oke, ada dua jenis ya soal yang akan kita buat untuk UTS atau UAS. Pertama, soal full essay. Jadi sebenarnya UTS atau UAS yang biasanya offline, ditulis tangan, nah sekarang dipindahin jadi online. Jadi mereka upload. Sebenarnya konsepnya sama seperti kita ngasih tugas, cuma mungkin ada sedikit trik untuk bisa soal ini tidak terlihat ke mahasiswa. Oke, lanjut saja. Misalnya sebentar. Oke, maaf agak lama. Pertama, kita jangan lupa klik yang di awal ini, sini, turn editing on, karena sini kan off. Nah, ini kan off posisinya, sekarang turn editing on. Oke, kemudian ini saya di contoh 9, sebenarnya sih di 8 ya, karena 7 kali pertemuan UTS ada di 8. Kita ganti dulu ini, UTS. Oke, tambahan activity, assignment, nah seperti tugas. Jadi konsepnya kayak tugas, dosen ngasih soal, mahasiswa upload jawaban, tapi dengan konsep diketik. Jadi jawabannya juga elektronik. Oke, di add. Nah, jadi di soal UTS ini, jadi kita bisa ada dua lagi sebenarnya. Kita mau misahin soal dan jawaban, maksudnya soal ada sendiri di file khusus. Nih saya bikin soal sendiri, upload jawaban beda. Saya kasih contoh. Soal UTS 1. Ini, oh sorry. Sorry. Kita di sini upload soalnya ya. Kalau soal yang saya bilang tadi ada dua jenis. Yang pertama, soal dan upload jawaban itu dipisah. Jadi saya nulis di sini, saya buat file untuk soal. Nah, soal UTS. Kita ambil filenya. Nih, soal UTS. Upload. Nah, di sini ini akan terlihat oleh mahasiswa soal UTS. Waktunya kan kita belum nentuin, misalnya kita belum tahu, atau waktunya kita udah tahu, misalnya sekarang tanggal 7, misalnya tanggal 10.
Kalau dibuka dari sekarang, mahasiswa bakal ngerjain duluan. Kecuali emang waktunya dikasih seminggu. Kalau konsep UTS offline kan kita dikasih waktu paling cuma berapa 2 SKS ya, misalnya 100 menit. Jadi pas jam itu mereka hanya boleh ngerjainnya. Berarti kita harus hidden dulu. Diklik di sini edit hide. Nah, soal ini nggak bakal bisa dilihat oleh mahasiswa. Contoh, saya akan ganti rules sebagai mahasiswa, student. Kita ada di UTS. Nah, ini kan nggak kelihatan kan? UTS-nya ada, tapi soalnya nggak kelihatan. Saya ganti lagi. Oke, turn editing on. Nah, sekarang kita udah siapin soalnya, kita bisa masukin tempat untuk jawaban-jawaban mahasiswa. Ya, bentuknya kayak assignment gitu aja, kayak kita ngasih tugas. Nah, di add, upload jawaban UTS. Nah, yang perlu diperhatikan di sini nih. Misalnya kita mau ngadain di tanggal 13. Tanggal 13 juga. Misalnya dari jam 10.30 sampai jam misalnya 11.30. Kita kasih waktu cuma 1 jam. Kemudian sini emang butuhnya cuma satu file atau ada file pendukung, misalnya ada Excel, ada misalnya file-file lain, kita tentukan di sini satu misalnya. Ini udah nggak usah. Yang lainnya saya pikir nggak usah diganti-ganti biar gampang. Yang perlu diperhatikan lagi ini, kalau kita mau mastiin mahasiswanya itu upload sesuai dengan misalnya jam 11.30, kalau lebih dari jam 11.30 itu mereka nggak diterima, jadi ini harus diaktifkan fiturnya. Cut off di tanggal 13, 11.30. Oke. Maaf, ada sedikit masalah di sini tadi. 11.30. Kalau kita matikan ini, dudutnya tetap. Jadi tapi mahasiswa ngirim di 11.31 masih bisa, tapi kedetek bahwa dia telat. Nah, itu kebijakan dari dosennya itu sendiri, membolehkan atau enggak. Oke, kita save. Nah, ini boleh nggak apa-apa. Kita kita liatin ke mahasiswa, misalnya contoh. Switch to student. Nah, yang UTS, dia belum bisa ngelihat soalnya, tapi udah bisa upload jawaban. Tapi juga mereka nggak bakal bisa ngupload karena di sini belum ada tombol uploadnya. Tombol uploadnya itu nanti, nah, di jam 10.30. Start, ini end. Oke, itu yang konsep pertama. Yang konsep kedua, saya balik lagi. Soal dan jawaban dijadikan satu. Seperti gini. Assignment. Bentuknya tetap assignment. Di sini kita add. Kita lihat UTS. Misalnya genap. Saya pengen ada genap ganjil. Nah, langsung aja dimasukin file yang tadi. Nah, file yang tadi itu dimasukin di sini.
soal UTS. Kalau genap ganjil tetap soalnya dua-duanya di-upload ya, genap juga, ganjil juga. Nah, ini kayak sama kayak tadi, kita matiin misalnya di sini tanggal 13. Sini tanggal 13. Di sini jam 10.30. Di sini jam 11.30. Oke, ini satu aja. Oke, di save. Nah, kita lihat mahasiswa itu bisa melihatnya seperti apa. Nah, ini soal yang tadi upload soalnya nggak kelihatan ya karena kita hide. Sekarang jawabannya masih ada karena kita buka, tapi mereka nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak tahu soalnya seperti apa nih, karena ini khusus untuk upload jawaban. Nah, kalau pakai model soal dan jawaban digabung, nih UTS genap. Nah, mahasiswa udah bisa ngelihat soal di sini. Soal UTS genap. Nah, bisa di-download kan. Nah, gimana mencegah supaya mahasiswa nggak bisa ngelihat ini? Ya, konsepnya sama kayak tadi. Kita hidden lagi. Ini kita hide. Kapan kita unhide atau view apa di sini show? Ketika pas UTS waktunya. Misalnya tadi kan jam 10.30 di tanggal 13. Ya udah, kita harus buka di tanggal 13 jam 10.30 di klik show supaya mahasiswa bisa ngelihat. Oke, jadi ini ada dua konsep. Yang pertama soalnya dipisah, ini soal, ini jawaban. Kalau yang kedua adalah dua-duanya masuk di sini. Kita tetap harus di hide from student, biar dia nggak bisa ngelihat dulu. Oke, kemudian ini dari kalau menurut saya sih kalau emang soalnya esai dan biasanya ada 5 soal atau 3 soal, itu sebaiknya dibuat kayak begini. Jadi langsung kita bisa ngeliat jawabannya semua. Dari nomor 1 misalnya ada 10, jadi nomor 1 sampai 10 kita bisa ngeliat jawabannya di satu mahasiswa. Ada lagi metode yang kedua dengan metode quiz. Nah, kita lihat quiz sama kayak metode quiz yang lalu-lalu yang bisa dilihat di materi sebelumnya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah timing. Open quiz, close quiz. Nah, jadi opennya kapan? Misalnya di tanggal 13. 13 juga di sini misalnya jam 11.30, 10.30. Nah, ini misalnya kita punya soal ada 20 pilihan ganda semua. 20 pilihan ganda semua. Ini waktu kan 1 jam nih ya. Nggak mungkin kan? Kelamaan. Nah, kita kasih batas. Jadi setiap mahasiswa, misalnya kalau 20 soal itu, satu soal 10 menit, 1 menit itu kelamaan sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Misalnya 20 menit. Jadi setiap mahasiswa ngerjakan 20 menit. Jadi ketika dia masuk di 10.30, dia cuman sampai 10.50. Kalau dia masuknya di jam 11, jadi jam 11.20 kelarnya. Nih, saya kasih contoh gini. Kan misalnya nih, kalau di contoh ini kan open quiznya jam 14.30, close quiznya jam 16.20. Tapi time limitnya cuma 45 menit. Jadi setiap orang, setiap mahasiswa boleh menyelesaikan selama 45 menit. 45 menit dihitung dari mereka join ke quiznya. Jadi ketika mereka join di quiznya di 14.45, maka selesai otomatis di 15.30. Nggak harus 16.20. Begitu juga kalau misalnya time limitnya saya ganti jadi 40,
Jadi ketika dia masuk di 15 jam 3, dia selesainya di 15.40. Nggak harus di 16.20. Satu lagi, one time expirednya, one time expirednya open. Jadi ketika mereka sudah di sini, tanpa harus klik tombol submit, mereka udah langsung close, tapi jawabannya tersimpan. Kalau pakai metode yang ini, mereka harus ngeklik 2 kali. Dan kebanyakan mahasiswa nggak sempet, karena waktunya terbatas. Nah, gimana sih kalau bikin quiz tapi ada esai? Bisa. Kalau esai cuma 1-2, fine. Dan jawabannya nggak panjang, fine, nggak masalah. Tapi kalau esainya sampai 5, itu kita capek sendiri. Karena posisinya ini nggak satu file. Nanti kita mereksanya harus benar-benar online di sini. Klik satu-satu jawaban mereka. Kalau pilihan ganda kan ketika mereka selesai, langsung udah selesai, udah keluar nilainya. Jadi seperti itu. Itu saran saran saya aja. Jadi kalau emang kuisnya banyak, soalnya banyak, kayak biasa kita ujian dan emang butuh mereka harus ngetik-ngetik cukup banyak, saya saranin untuk mereka upload jawaban. Kalau emang jawabannya jawaban simpel, misalnya jawaban simpel lah, esai tapi jawabannya simpel, nggak apa-apa pakai kuis. Kita mereksanya nggak terlalu sulit, karena jawabannya pendek. Kalau jawabannya panjang, kita bisa tenang tanpa harus koneksi terus ke internet. Jadi kita bisa cek di rumah. Setelah di-download semuanya, kita cek satu-satu, bisa kita nilai langsung tanpa harus koneksi ke internet. Tapi kalau misalnya di kuis, metode kuis tapi esai, nah kita harus ngecek satu-satu di internet, harus connect internet. Itu menurut saya agak boros kuota juga sih sekarang. Oke, mudah-mudahan jelas. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.